Utara menjadi Kabupaten Tenggara Barat. Kita berikan aplaus kepada Bapak Pendeta Pai. Jadi saudara salah sudah. Beliau sebagai pengayom, beliau sebagai peneduh, memberikan pencerahan. Tidak salah lagi beliau memilih figur seperti Pendeta Pai ini. Beliau juga pernah bertarung, tapi waktu itu keberuntungan belum berpihak kepada Pak Iskandar dan Pak Pendeta Pai. Memang kami partai pengusung juga, Wandida juga sudah sepakat untuk tidak menjelek-jelek pasangan atau kandidat yang lain. Kemudian jaga kebersamaan, jaga persatuan dan kesatuan. Yang disampaikan oleh kedua kandidat kita, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, mudah-mudahan ini bisa dicerna, kemudian taruh di otak dalam-dalam, sehingga saatnya tanggal 9 Desember nanti ketorang tidak salah pilih. Ketorang tidak salah pilih. Zaman Pai, zaman Pai, zaman Pai. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha senantiasa memberikan kesehatan pada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, terima kasih. Masih semangat? Zaman Pai. Baik, harus sampai di tanggal 9 Desember. Jadi semangat itu saya tunggu sama-sama dengar Pak Pendeta Pai pegagasan, kepikiran, dan kenapa memilih Pak Sakir Mando. Setuju? Kita dengan hormat Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Bupati Tenggara Barat bersama Ibu yang saya banggakan, saya kesini. Ada dua lagi fungsi tugas, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Tenggara Barat, dan incumbent Wakil Bupati yang sementara cuti melanjutkan perjuangan ini. Jadi ada 3 fungsi tugas yang ada dalam diri punya Bupati ini, Bupati dan Wakil Bupati yang sementara cuti untuk melanjutkan. Yang sangat saya banggakan, saya hormati pimpinan Partai PKS yang menjadi pendukung dan ada tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, bahkan seluruh hadirin yang kami hormati dan banggakan, penyelenggara pemilihan pilkada yang kami pergai dari kabupaten, kecamatan, dan desa, pihak keamanan, kepolisian, dan TNI yang terus mengawal dan mengamankan tiap acara kampanye seperti ini yang sangat kami banggakan, kami hargai. Saya tidak kampanye lama, cuma saya mau menjelaskan beberapa bupati ini pasangan dengan saya belum bisa hadir begini banyak di sini. Tentunya ada sesuatu yang tersimpan di belakang itu. Kedua ini menjadi apa kemudian sehingga begini banyak orang bisa berkumpul lagi. Buang waktu, ya, buang tenaga, ya, buang pikiran, bahkan uang. Dengan demikian, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang paling dalam pada semua yang sudah berkorban untuk kami. Dan tentunya berkorban ini bukan cuma untuk kami, tapi untuk kita semua punya masa depan, untuk Halbar punya masa depan yang lebih baik. Selanjutnya saya teringat 15 tahun yang lalu di desa ini saya dengan Bapak Haji Iskandar Jaya berkampanye di sini. Pengalaman 15 tahun yang lalu itu ternyata pendukung-pendukung kami, tim sukses kami masih ada.
Darul Sidi kalau masih ingat, Bapak Bupati kita ini tim sukses kami dulu, ketua tim kami dulu, saya dengan Pak Haji Iskandar Jai. Bapak-bapak yang dari PKS ini saya tahu ada tua-tua agama maupun masyarakat yang mendukung kami waktu itu, dan ternyata sampai hari ini masih senang mendukung kami. Ya. Dan ternyata kau tidak bikin salah apa-apa. Ya. Orang kalau salah dukung itu salah suka. Ternyata kami ini adalah promosi, ya, promosi orangnya, tokohnya, kadernya, juga promosi partainya dan promosi programnya. Ya, promosi. Jadi menjual program, menjual kader yang mau dipromosikan, dan juga menjual visi misinya, ya. Artinya programnya dalam visi misinya, tapi visi misinya terjelaskan, nanti Bupati akan jelaskan sebentar. Jadi kita jual program dalam arti kita jual barang yang laku, yang bernilai, ya, mahal, ya. Bukan ikan melek yang dijual, ya, tapi ikan segar, ya, ikan segar. Jadi karena itu Bapak Ibu pemilih yang ada di Taruba ini jangan salah pilih, ya. Jangan pilih yang melek. Sakit puru kalau melek itu maka sakit puru, bisa keracunan, ya. Dan so tahu mana ikan melek dan mana ikan yang segar sekarang. Ya. Dari 4 keranjang yang dijual, ya, mana keranjang yang isinya ikan melek, ya, mana keranjang yang isinya hampir melek, dan mana keranjang yang memang isinya segar. Ya. Jadi tinggal pilih. Tiga keranjang yang segar. Sama dengan waktu pendaftaran itu tuh, ikan segar yang di keranjang itu, ya. Jadi itulah sebabnya pikiran Pak Bupati waktu kami mendaftar di sana, yang datang ke KPU itu bawa saloi dengan isinya pisang, kasdi, dan kami punya berkas. Dan satu lagi pikulan itu di belakangnya ikan segar, dan di mukanya berkas kami. Ini melambangkan bahwa masyarakat, nelayan, dan petani sangat diperhatikan oleh pasangan ini ke depan. Sebab yang membuat kita hidup di masyarakat itu terbanyak kita di pesisir itu adalah nelayan, dan yang di darat dan di pedalaman itu adalah para petani. Ya, kami mau menghidupkan itu. Ya, kami mau menghidupkan itu. Sebab yang lain so hidup dan saudara lihat orang lain, tapi kami mau lihat itu petani-petaninya yang membutuhkan kehidupan ini, dan nelayan-nelayannya itu yang harus diberikan kehidupan yang layak untuk itu. Karena itu saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian, selain jangan salah pilih pada tanggal 9 itu, tapi saya berharap kalau orang datang di Timfoya, kalau orang datang di Timfoya dan menjual ikan melek bila ikan segar, jangan beli, jangan beli, ya. Sebab nantinya mendatangkan virus, ya, mendatangkan penyakit, mendatangkan corona, ya. Terus corona baru tambah lagi corona, ya. Jadi saya berharap kita pakai mata tajam, pakai pikiran tajam, dan hati bersih, sehingga memilih yang bersih, yang segar, dan memilih yang layak dipilih dan dijadikan pemimpin ke depan untuk memperbaiki Halmahera Barat yang kita cintai ini. Ya. Saya kira calon yang Bapak Ibu mau dukung ini seorang sengaji dan seorang tokoh agama. Kami tidak menghendaki yang foriki. Kami tidak menghendaki yang pencuri. Kami tidak menghendaki yang
yang sama apalagi yang sebelek itu tidak perlu itu ya. Jadi kami butuh adat itu dilestarikan, dan apalagi agama harus kita topang, kita dukung dan kita lestarikan. Dalam program Jokowi ada programnya apa itu tentang pembangunan mental spiritual yang secara keseluruhan, membangun mental masyarakat yang bersih, berwibawa dan bermartabat ya. Jadi kalau polisi itu tidak bermartabat ya, kalau pencuri itu tidak bersih ya. Jadi kita diajak untuk melakukan segala sesuatu yang baik tentunya, dan karena itu kami ini sudah siap untuk melakukan tugas dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan tata aturan yang berlaku ya. Sudah pasti di politik ini ada yang korupsi ya, ada yang curang ya, tapi kami berdua berharap kita kurangi itu ya, kalau boleh jangan ya, sehingga kalau toh kita menang bersih ya. Jangan kita menang karena curang ya, kita menang karena korupsi orang, kita beli suara ya, kasih habis itu surat sisa suara yang tidak terpakai, itu kan melanggar aturan ya. Orang mengajak tom punya pendukung dan tom tim memberi penjelasan kepada tom punya jujur dan bersih. Memang di politik pasti ada yang bengkok, tapi jangan bengkok sampai patah. Bengkok sedikit tidak apa, asal jangan bengkok sampai dia patah. Saya bilang begitu. Tom punya ketua tim advokasi Pak Muhammad Konoras bilang ada pelanggaran yang tidak dihukum. Nah, mungkin kita pelanggaran kecil-kecilan yang tidak dapat menimbulkan hukuman, ya pelanggaran pidana ya, yang berkaitan dengan pemilihan umum ini. Karena itu saya berharap semua ini pendukung kami berharap sekali lagi kita datang tanggal 9 Desember dan tusuklah nomor 3. Itu pasti bersih hasilnya ya. Sebab kita berangkat dari rumah berdoa, kita berjalan dan sampai di kotak suara kita mengarahkan pikiran kita pada gambar yang sudah ada ya. Sampai tusuk antara bupati PK Pala atau saya sama saja. Nah, satu saja jangan dua, kalau dua rusak. Rusak kalau dua, satu saja tusuk sampai tembus, jangan cuma bertanda. Kalau cuma bertanda dianggap rusak. Dan dikasih tembus ya, di nomor 3 pada tanggal 9 Desember. Saya kira saya punya kesempatan, saya isi sampai di sini saja dan akan dilanjutkan. Baik, ini namanya himu pare. Pare, himu lucu. Jadi itu yang telah beliau sampaikan tadi, bahwa jika kita memposisikan Tuhan di depan, kita berangkat dari rumah, kita berdoa, kemudian sampai di bilik suara, insya Allah suara kita tidak akan rusak, dan insya Allah kita bisa menang. Setuju? Baik, dong ini dong penasaran mau bupati bicara pada orang. Setahun sudah. Baik, dengan penuh hormat kami persilakan kepada Bapak Bupati. Tungi Padora.
Tes. Tiga. Tiga kali tiga. Tiga kali tiga. 9 bagi 3. 3. Oh, mau jadi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kakak pendeta yang saya hormati, Imam Masjid Sigilamo yang saya hormati, Pak Imam Sarah Haji yang saya hormati, tim pemenang zaman baik yang saya hormati, para aparat kepolisian, TNI, Polri yang saya hormati dan saya banggakan, Panwas PPL, Bapak Sema Yaya Sefira Yosonomoro yang kemarin cintai, yang telah duduk di sebelah. Belum metongka. Kau berpari sih. Naman siapa mau isi batu? Ya, baik, kalau mau isi pengarisa sigado berbagai hal dan pengarilahi kalau aku mune tenang cabusila fusikise. Sebagai insan yang percaya, sebagai umat yang beriman, patutlah kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Hingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama berkumpul di tempat ini guna menyatukan sebuah pikiran, sebuah langkah dan sebuah niatan untuk memasuki sebuah hajatan besar, hajatan daerah, hajatan negara. Insya Allah dengan niatan yang baik ini bisa melahirkan sebuah bebasan pikiran dan pilihan agar supaya bisa merasakan sebuah perubahan di negeri ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Pendeta yang saya banggakan, saya sudah beberapa minggu tuh melakukan kampanye di berbagai wilayah, di berbagai zona, tapi agak sedikit terharu dan agak sedikit berbeda pada malam hari ini. Ini menunjukkan kesetiaan, kebersamaan dalam sebuah kekeluargaan yang besar, dan saya tidak menduga bahwa ternyata orang Taruba, orang pesisir juga masih merindukan saya sebagai bagian dari keluarga dan bersaudara. Saya berharap kebersamaan dan keutuhan ini kita tetap jaga, kita tetap komit, karena kebersamaan kita itu menjadi sebuah cerminan cahaya untuk bagaimana bisa melakukan sebuah perubahan di daerah. Kita mencoba untuk bagaimana bisa mengawali dari pesisir Sahu. Kalau kemarin-kemarin ada pesisir Loloda yang tampil, ada pesisir di Relamo yang tampil, tapi kita mencoba untuk bagaimana kita harus mengawali dulu dari pesisir Sahu. Nah, untuk menjadi bupati itu menjadi kebanggaan orang Loloda. Dani menjadi bupati itu menjadi kebanggaan buat orang Relamo. Apakah Sakir menjadi bupati bisa menjadi kebanggaan untuk orang pesisir? Bangga! Bangga! Lantik!
Saya hadir untuk bagaimana bisa menutup ini semua. Sekali lagi saya hadir untuk bagaimana bisa menutup hati-hati ini. Dengan jelas dan terbuka saya harus menyampaikan, biar apapun saya harus berani maju. Karena saya ingin yang pertama, saya ingin juga mengangkat harkat dan martabat kita orang-orang Sapu. Saya juga ingin mengangkat harkat dan martabat kita orang-orang pesisir. Dan pada saat pertarungan saya ingin ini, saya mendapat cobaan yang sangat luar biasa. Dan cobaan ini, isu ini pasti Moni di sini juga tahu semua. Moni di sini juga pada momentum yang kemarin juga penasaran semua. Karena di awal perjuangan saya untuk melangkahkan kaki ini maju, saya dihambati dengan berbagai macam isu. Isu yang pertama dong bilang saya terhadap partai. Saya di dalam hati badiang ke bawah, dong kira barang ini cuma dong punya kan. Orang rumah itu terlalu lama diutang. Saya mencoba untuk bagaimana bisa menerobos berbagai di kamaninya memang bisa. Mina yang bukannya batu memang topo semalofo apalagi malaha-laha. Yang kedua saya juga diisukan dengan berbagai. Pipi malu ngisku. Ini nggak madah. Orang terpakai pipi wa. Andalan cuma doa abad doa. Diki amoy si jumoko, mana ko sa motene, supu motene, malaki ini macam orang suri mo irai maju, no orang tu popoje madah ke kalau Diki amoy sudo. Lapor sedikit amoy di partai ini anak orang si Moira ima himo SMS pangari no lolo to popoje madahan lolo mabubadi supu eda Golkar hari ini Golkar di pangardi mara popoje mabunira ge lolo tara saka tara dia roh dia mau PKS. Rufu dia dari PKS sekarang anak kali wajib ya maju tadi anak dia supu Moira maka pangari si supu pangari dia karena anak kali ya maju tadi bahala ni roh udah ini jadi nama lagi maawal mau mafturu masih gaji kaget ya karena posito po belo bantungan nanti lega-lega ramna. Tapi dengan tegas saya mau menyampaikan bahwa apapun rintangan dan cobaan, Sakir tetap melangkah untuk bagaimana bisa hadir memakmurkan. Yang kedua saya mau bilang, saya hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf saya memanfaatkan waktu ini juga. Momen ini juga saya manfaatkan karena pada 4 tahun kemarin Oni juga tusuk dan memenangkan saya. Tapi saya hadir di sini mohon maaf Bang Oni banyak-banyak karena saya belum berbuat banyak untuk Oni. Saya belum bisa berbuat banyak. Saya belum bisa berbuat banyak ini karena saya juga ditindas dan diinjak. Hari ini dengan satu ketegasan saya harus bangkit dan melangkah untuk membawa kesejahteraan kita orang semua. Amin. Terhadap kata yang lain dan terhadap cerita yang lain.
saya dengan Pak Pendeta ini bupati cuma satu, wakil terada, dua menjadi satu. Karena ini pengalaman rusak negeri ini kalau ada pertikaian di antara suami istri dalam dunia birokrasi. Tong harus bilang, Dani dan Sakir, saya dan Dani, tong dua pada masa periode ini, tong dua baku bawa bersama itu cuma 9 bulan 10 hari. Di Balu kemarin pun saya bilang, cuma 9 bulan 10 hari. Tapi setelah 9 bulan 10 hari, tong dua bisa ranjang. Alo may ika makupari di dua. Ne bukan makuseta gua maku marasa. Jauh. Maka may cari masing-masing. Mandi may masing-masing sabuang serba jalan masing-masing. Akibatnya apa? Bukan cuma saya, tapi akibat juga sampai dirasakan oleh masyarakat. Saya berprinsip dengan dasar pengalaman. Saya lamar Pak Pendeta tidak dengan kata mencari wakil, tapi dengan satu kata, saya mencari sosok orang tua untuk bisa mendampingi sebagai penasehat saya. Makanya saya tidak pernah panggil Pak Wakil terhadap, tapi saya panggil tetap Kakak Pendeta sebagai penasehat saya. Kalau ini dia berjalan terus, yakin dan percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kita orang. Terhadap pakaian. Karena memang pada prinsipnya efek dari pertikaian ini mengakibatkan di bawah itu dia rusak. Nah, makanya pola-pola ini kita orang coba untuk roba dan roba. Orang ini membudayakan budaya politik yang baik dan orang hadir untuk bagaimana bisa memberikan pencerahan dan pendidikan politik yang baik. Saya dan Pak Pendeta kalau di mana tanpa saja tong berkampanye, kita orang hadir untuk mengetuk pikiran dan hati saja. Tidak hadir untuk memaksakan orang untuk harus pilih Pak orang dengan cara bagaimana menceritakan keburukan dan hal-hal yang lain untuk bagaimana kita orang bisa menang itu terhadap. Tong tak pernah fitnah orang dengan sebuah DPO terlalu tinggi. Tes. Orang tidak pernah menceritakan keburukan orang agar supaya orang itu bisa ikut orang terhadap. Tapi orang hadir untuk bagaimana kasih pikiran-pikiran yang bagus. Pola-pola yang model begini itu dia rusak kalau kita orang pakai dalam dunia-dunia yang model begini. Pilkada itu pesta demokrasi. Sekali lagi, pilkada itu pesta demokrasi. Ada pertarungan dalam dunia pesta. Ada 4 orang, 4 kandidat, 4 putra terbaik Halmahera Barat itu bertarung di saat ini. Tapi pertarungan ini dilegalkan oleh negara. Pertarungan ini diatur oleh undang-undang. Pertarungan ini diatur oleh norma. Pertarungan ini diatur dengan etika. Makanya kita orang hadir pun harus beretika secara politik yang dewasa dan baik. Karena bisa menjelekkan orang lain, tapi kasih pemahaman di orang supaya orang itu paham bahwa politik yang mengalekwa, maarti kuah, memaksud kuah lah anak pakai lagi untuk sipilih. Maku celah kuah. Saya juga incumbent kok, ini juga incumbent. Tapi saya tidak mau pakai cara dan pola bagaimana panggil kepala sekolah, guru-guru berani anak tidak menang di situ kalau kita kasih pidang anak tidak loda. Tuh tidak mau yang begitu. Saya tidak mau panggil kepala desa dengan petugas berbagai yang ada di desa. Tegaskan itu orang-orang yang terima bantuan. Kalau mau tidak mau ikut pak kita kasih pindah bantuan itu tidak bisa. Kami baru bekerja. Tidak
bisa yang model begitu. Tolong coba hadir dengan dewasa. Jangan pakai cara-cara begitu. Tak bisa juga mengancam orang kiri dan kanan. Pemilihan ini saya kasih tahu di ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, bahwa hak pemilihan tertinggi kedaulatannya ada di bapak ibu. Tak ada pada yang lain. Dorang tindas moni model apapun, dong paksa moni model apapun. Kalau moni terpilih dong mampus. Karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat, tidak ada pada siapa-siapa. Dan pola yang model begini kalau dong pakai pada dia dalam momentum ini, dong ini adalah perusak demokrasi di negeri ini. Dorang perusak demokrasi kalau ada yang pakai cara-cara yang terbagus model begini. Itu orang harus rasional gitu. Saya mau dengan pola-pola yang rasional. Jujur aja sampaikan kepada siapa saja. Kalau ada yang menantang, tong buka forum demokrasi, tong buka forum diskusi untuk orang diskusi bersama. Jangan kita orang cerita-cerita di luar. Kalau mau gentle, datang hadir kita orang berdiskusi. Itu baru bilang gentle. Jangan ke sana cerita sekian busu, jangan kemari cerita satu di busu, jangan ke atas cerita orang lain di busu. Itu tidak gentle. Kalau mau gentle, undang berbagai kandidat di hadapan masyarakat. Kita orang berdiskusi untuk menentukan siapa yang menjadi pilihan orang, dan kita orang menunjukkan siapa yang punya kemampuan untuk menentukan. Jangan baca cerita belakang-belakang. Jangan baca cerita belakang-belakang. Kalau ada ASN yang datang di sini, satu orang rekam pada orang, foto pada orang, saya bayar. Ini saya tegaskan agar supaya ada netralitas yang itu betul-betul terjadi sesuai dengan aturan dan undang-undang. Foto saja, video saja saya bayar untuk video. Kalau ada ASN atau petugas apa saja yang datang di sini untuk memaksakan penghuni. Karena kita orang hadir itu harus yang model seperti itu. Saya dan Pak Pendeta berprinsip, kita orang akan bersama dengan penyelenggara dalam konteks aturan. Kita orang akan menjalankan aturan itu sesuai dengan norma. Jangan kita orang cuma berharap penyelenggara yang menjalankan aturan ini. Kandidat dan tim pun harus punya kewajiban untuk bagaimana menjaga dan menjalankan aturan ini. Itu baru normatif gitu. Jadi kalau bicara belakang-belakang, lakukan gitu. Mau jago, mau gentle, datang kita orang saling duduk, buka forum, kita orang diskusi, undang seluruh masyarakat, dan masyarakat itu dong lihat, dong bilang 4 putra terbaik, siapa yang paling kuat di antara 4, begitu. Ini saya mau bilang pada malam hari, saya beranikan diri untuk maju karena saya merasa berdosa terhadap saya berayat selama 4 tahun. Saya merasa berdosa, belum ada yang saya berbuat. Dan Dani dan Sakir itu tidak pernah berbuat selama 1 periode. Tidak pernah. Kasih tahu pada dia bilang, Sakir bilang, tak percaya, mari. Tak yakin, mari. Siapa yang bantah? Saya bersama dengan dia kok 1 periode. Saya bersama, tidak fitnah. Saya bicara dalam konteks kepemimpinan saya. Saya bicara dalam konteks periode saya. Tong bersama, tong 2 1 kamar kok. Baku tahu kartu kok. Apa yang tong bikin selama 1 periode? Apa yang tong banggakan? Saya mau bilang, Pelabuhan Mutui 6 to punya, FTJ 6 to punya, Sasadu 6 to punya, rumah sakit 6 to punya, masjid raya 6 to punya, jambatan Laki-Lamo Kediri itu 6 to punya, bukan Dani dan Sakir punya. Saya mau ingin sampaikan, kemampuan yang tidak dimiliki oleh seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia itu dimiliki oleh Dani dan Sakir. Hanya satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia. Apa? Dani dan Sakir punya kemampuan untuk memiskinkan rakyat Halmahera Barat. Dani dan Sakir punya kemampuan dan kelebihan hanya satu, mampu memiskinkan rakyat Halmahera Barat. Jadi terpercaya, ya, terpercaya saya kasih tahu.
yang tukang bawa ojek angkat tangan. Mau mencari satu hari dapat doi berapa? Masarahan. Yang sopir oto, masarahan. Yang petani, masarahan. Yang nelayan, masarahan. Aku adi. Kalau mau model memiskinkan lah. Seharusnya kita orang tahu dengan kondisi yang model begini, pemerintah harus hadir menawarkan program apa agar supaya kesejahteraan masyarakat itu dia lebih meningkat. Malu. Ngomongnya budaya net, untuk telawa. Kalau gua hadirkan tela yang madofu kayak sudah mancia utuh uah, daya pipi uah. Kalau yang model begini kita orang harapkan, rusaklah negeri ini. Pas tahu orang dengan saya bilang, terada yang bisa bantah kok. Masa periode saya kok ada yang bantah? Saya tahu kok. Saya dengan dia satu kamar kok. Apa kelebihannya? Saya tahu. Apa kekurangannya? Saya juga tahu. Kalau ada wartawan tulis besok. Bila perlu halaman muka. Dani dan Sakir punya kemampuan hanya satu, mampu memiskinkan rakyat Halmahera Barat. Dia kelebihan lain. Periode ini kelebihan lain biar mun tagi masih mai dahewa. Mun palaka hono mai dahewa. Mun si hotu si wonge mai dahewa. Mai dahewa pasal malu. Saya ingatkan pada tahun 2016 itu terjadi kejadian yang sangat luar biasa. Kenapa anak-anak honor yang ada di Halmahera Barat yang cukup banyak, tapi kenapa diangkat 45 orang yang didatangkan dari luar diangkat dengan SK? Kasihan kita orang anak-anak yang honor dengan pengertian 1 bulan berapa tapi dong masih tetap bertahan. Tapi kenapa anak-anak putra daerah ini tidak diangkat, tapi harus angkat orang dari luar untuk ditempatkan? Yang harus kita ukur sejauh mana tingkat kepedulian dan rasa memiliki terhadap anak negeri, itu harus diukur. Itu harus diukur. Saya sampaikan. Mewah kemarin isi taruhannya ya isi terkasih, bukan penyelenggara, tapi bagian dari pengawasan demokrasi. Karena hak kedaulatan demokrasi itu harus dijaga oleh kita orang semua. Panos karena kebetulan ditugaskan untuk menjalankan kegiatan ini. Tapi nilai demokrasi itu kita orang semua punya kewajiban untuk menjaganya. Karena kedaulatan itu punya, kedaulatan itu tak ada yang punya bupati, tak punya yang punya itu rakyat. Sekarang rakyat yang berdaulat untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi pemimpin di negeri ini. Pengarih harap mon pakai pikiran raca lako nyodilah apa masalah? Kalau tu mau dia sari tagi tu makota tetes mahodo si apa saudara sama pete kamu tagi. Curi sepopo sawah terani. Saya berharap saya kampanye di Taruba ini ada yang bantah dan meminta saya untuk berdiskusi dengan orang. Karena saya terlalu banyak mendengarkan informasi yang berkembang di Taruba. Kampung kecil tapi selalu dikunjungi oleh berbagai pejabat untuk berkampanye di sini ke bawah. Jangan sembunyi di sini ke bawah, keluar ke sana lah tombak ke setuju di sana. Kalau jengkel keluar dari PNS untuk bertarung. Foto pada orang kalau duduk di tempat duduk kandidat.
Foto. Hadir ke sana foto, tara perlu tahu. Saya foto penghuni dulu ya. Siap. Kondom tara lari bawa tanpa duduk itu nanti mau dia. Tak menunjuk baru cuma bergaya. Kalau gentle itu maju bertarung, saya siap dapat pecat, tapi saya harus bela kandidat saya. Itu baru gentle. Tapi kalau cuma basambunyi model cicak berhenti. Suntung batu. Saya minta maaf, saya kampanye di tempat yang lain kita model begini, tapi di sini ke bawah saya tensi agak sedikit gitu. Karena saya tidak mau sakit masyarakat, saya saudara dan saya keluarga di sini ke bawah itu ditipu oleh orang-orang yang model-model seperti ini. Saya tidak mau gitu. Kalau mau hadir kemari, komuni baca cerita, duduk minum kopi, kasih pemahaman pikiran yang baik, saya suka itu. Biar mau baru tahu rokok Pak Arsin, biar nanti saya yang bayar tidak apa-apa. Yang penting kasih pemahaman kepada masyarakat yang baik gitu. Tidak ada masalah. Tapi kalau kemari kalau cuma fitnah dan lain-lain foto kirim ke sana. Saya kasih mau doi kalau mau foto dan rekam kirim ke saya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berpikir kalau bicara terkait dengan persoalan kepentingan dan lain-lain untuk Desa Taruba, saya tidak bicara yang lebih. Saya pikir kalau terkait dengan persoalan kepentingan di wilayah pesisir, saya tidak perlu bicara yang lebih. Karena secara emosional saya sangat paham dan saya sangat tahu apa yang harus saya lakukan di wilayah ini. Mulai dari Kitoran pesisir sampai di Goro-Goro, saya sudah paham semua apa keinginan dan kerinduan masyarakat yang harus saya lakukan. Jadi tidak perlu lagi kurang ada penyampaian lebih. Saya mau ingin sampaikan yang terakhir. Taruba itu secara politis punya nilai yang cukup tinggi. Dia berbeda dengan semua desa yang ada di Halmahera Barat. Kalau gaming politiknya seharusnya Taruba itulah yang paling tertinggi. Karena satu-satunya TPH kabupaten itu ada di Taruba. Seluruh sampah yang ada di kabupaten Dombawa Kamari, ngoni punya nilai gaming harus melalui itu. Bupati kalau ngana tara bikin tompi ini ngana tara ikut topi mau maaf tong pele jalan sampah ini jangan dibuang di sini ke bawah mau dibuang dalam kota sana. Ngon na mau kuah baso pasti anak gulaha tapi maroro ino nih ngon gulaha marah karena anak ino gulaha ngon. Anak gulaha ngon karena ngon nani ngalah so anak wajib ngon ge anak ge laha. Mau coba harus berpikir, coba mau kudiho dan mau renungkan kira-kira ini nego gua. Manusia nasagal hal si padi ino kane semuanya karena folahi mabofa batu iha kawa fati. Mau karani fati nane anda kabung. Karani mau fati ne anda kamela. Harus lakukan ini, kita orang harus punya nilai gaming yang orang siap dan resiko itu pun ada dari sisi kesehatan dan berbagai. Tong ambil resiko itu, tapi apa kontribusi pemerintah daerah untuk kita orang? Wako cerita apa? Mantan kades ya paling waras semua waktu nih panggil wajar apa? Wah Jawa aja gula harai karawaji. Agar puluhan ini. Kalau mau menghitung-hitung nilainya belum seberapa yang saya lakukan di sini ke bawah, ya belum seberapa yang saya lakukan di sini ke bawah. Kalaupun dia sampai di Lauk bikin jambatan itu pun belum sebanding kontribusi orang Taruba terhadap saya itu belum sebanding. Saya dulu menikmati cukup lama dan itu bagian dari kontribusi orang Taruba, ya. Jadi mungkin saya bicara jangan terlalu panjang, jangan terlalu lebar. Tapi saya berpesan bahwa mari kita orang satukan pikiran, satukan hati, satukan tekad, satukan niat. Kita orang harus mampu melakukan perubahan di negeri ini. Kita orang semuanya kecuali kita.
satu suara itu sangat berharga dan sangat berbeda. Yang lain yang perlu saya sampaikan bahwa kalau semangat siap kado ini ulah isu kami saya boleh. Telepon tahu, gogo anak bungkus lagi. Ginado. Terus kalau anak wajib dah membungkus dunia ni doka dunia masih rawa. Mon wajib mau warung mau telepon anda wajib. Wajib kado kibat. Model-model kampanye yang kalau saya bukan pemain. Konyonya maharis mo. Bukan pemain kalau pola-pola kampanye yang ada. Karena pada prinsipnya bahwa bicara konteks politik itu tidak bisa berasumsi, tapi bicara politik itu harus dibuktikan dengan data. Kalau mon wajadah mon bungkus madasar kuah madata sah. Harus dokagi. Daku mon nadi rata madasar kuah madata sah. Kalau cuma wajib batu, anak mayu afangare me aku wajib.